channel saya pertama. Ini untuk apa? Untuk menginspirasi supaya kita punya kenangan digital. Kita kan nggak selamanya hidup di dunia ini. Satu waktu kita pasti meninggalkan dunia. Jadi saya buat vlog, nggak ada tujuan lain, memperbanyak teman, dan saya isi cerita-cerita yang menarik dalam sepanjang perjalanan kehidupan saya, tempat-tempat yang pokoknya yang bisa di-sharingkan dengan bagus. Semoga ini bisa bermanfaat, dan saya akan terus mengimprove channel ini supaya menjadi lebih baik, karena harapan saya semoga channel ini bisa bermanfaat untuk menghibur, nggak ada tujuan lain-lain, untuk berbagi kehidupan tentang apa yang saya dapatkan dalam kehidupan ini dan memperbanyak teman-teman, gitu kan? Yes, itulah harapan saya. Jadi saya mohon dukungannya, subscribe, kasih like, bunyikan bel. Jadi kalau nanti ada hal-hal yang tujuan-tujuan yang baru, saya akan bagikan dengan teman-teman sekaliannya. Hidup ini harus happy, harus bahagia, jangan pernah susah. Memperbanyak teman itu bagus, karena satu musuh terlalu banyak, tapi 1000 teman terlalu sedikit. Ya, jadi memperluas wawasan kita, pergaulan kita. Insya Allah dengan banyak teman kita akan banyak rezeki, begitu kan? Yes. Jadi ini pengalaman saya pertama kali melihat Jakarta sambil ngevlog. Ternyata Jakarta itu rame. Saya pikir Jakarta itu biasa-biasa saja. Ternyata rame. Ramai sekali. Ada Monas, ada jalan layang, ada macam-macam. Bagus sekali. Ada jalan tolnya. Jadi, tapi saya kira tidak semua orang bisa betah tinggal di Jakarta karena padat dan keramaiannya. Ada juga orang tidak bisa tinggal di daerah, harus di Jakarta, karena Jakarta semuanya kompleks, semuanya ada. Yang diperlukan itu semuanya ada. Dan ini masing-masing adalah pilihan kita mau tinggal di mana. Tapi kalau saya suka tinggal di desa. Kenapa? Nggak ada polusi, nggak ada kemacetan, nggak ada kebutuhan hidupnya ya cuma gitu-gitu. Cukup makan daun-daunan, buah-buahan, ikan segar, ya sehat lah. Kalau kita tinggal di Jakarta ya kantong mesti tebal, duit mesti banyak. Dari tidak mau jadi mau karena semuanya ditawarkan, kan banyak sekali di sana. Duit harus tebal. Jadi jangan coba berani tinggal di Jakarta kalau duit tidak tebal. Tapi kalau kamu mempunyai duit tebal, ya banyak orang punya duit tebal tapi mereka suka tinggal di daerah. Ya sama seperti kita. Ya seperti kita. Ada juga orang yang duit pas-pasan tapi suka tinggal di Jakarta karena katanya ibu kota. Ya bener sih, nggak ada yang salah sih, sebab itu semua pilihan hidup kita masing-masing, kan begitu, ya kan? Ya kan? Ayo dong, berikis lagi. Jadi mohon bantuannya, kasih subscribe, like, baru komen ya, komen. Ini memang channel hanya untuk hiburan, nggak ada maksud lain. Supaya nanti kalau waktunya kita meninggalkan dunia, anak cucu kita masih bisa lihat dan kamu bisa kenang ya, sama-sama. Jadi mari kita bersama-sama selalu happy, berbuat kebaikan. Apa sih yang dicari selain bahagia? Karena toh pada waktu kita mati kan kita tidak bawa apa-apa. Semua pangkat kita, kekayaan kita, harta kita, nama baik kita, bahkan popularitas kita semua pasti tinggalkan. Bisa nikmati sekarang, nggak nikmati. Apa itu? Perbanyak teman. Ya, dengan banyak teman, silaturahim, insya Allah banyak rezeki dan umur panjang. Jadi kalau mau umur panjang, perbanyak teman-teman. Ya, tapi tentunya kita harus bergaul teman-teman yang berpikiran positif ya, yang bisa membantu kita untuk menjadi lebih baik. Karena besi mempertajam besi, manusia mempertajam manusia. Artinya kalau kita berada dalam lingkungan pergaulan yang baik, pasti kita juga akan turut menjadi baik. Atau walaupun kita
baik, tapi kalau kita masuk ke pergaulan yang tidak baik, kita bisa jadi rusak, bisa keikut-ikutan. Jadi pilih tempat bergaul kita, sama seperti tumbuhan, di mana dia ditanam, di situ dia akan hidup. Artinya, kalau kondisi tanahnya tidak baik, ya tentu dia tidak akan bertumbuh dengan subur. Kalau tadinya buahnya manis, ya bisa jadi buah asam. Karena ada ipar saya punya kebun rambutan, jadi dia ambil bibit dari satu daerah. Di tempat itu rambutannya manis sekali, kayak gula. Tapi begitu ditanam di kebun dia, asam. Padahal buahnya sama, bibitnya sama. Kenapa bisa asam begitu? Ya kondisi tanahnya. Karena memang di kebunnya ipar saya itu kadar asam tanahnya itu tinggi sekali. Nah, tempat bergaul kita itu sama seperti media tanam. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang baik, ya pasti kita akan jadi lebih baik. Robert Kiyosaki yang menulis buku terkenal itu, Rich Dad Poor Dad, mengatakan bahwa dengan siapa kamu bergaul, kamu gak jauh beda. Pendapatanmu seperti mereka, karaktermu seperti mereka, stylemu juga seperti mereka. Dan saya menyukai style seorang pengusaha, semua dikenal ompong. Dia bisa beli celana panjang sebenarnya, bisa beli pakaian mahal. Tapi kebiasaan Om Bob cuma pakai sendal jepit dengan celana jeans pendek, dan juga terinspirasi sama ownernya FB yang Mark Zuckerberg, dia cuma punya t-shirt. Itu aja t-shirtnya yang dipakai dengan jeans. Begitu juga dengan Steve Jobs yang punya Apple ya, sama Steve Jobs sudah meninggal. Tapi kaya raya, tapi sederhana hidupnya. Jadi apa sih yang mau dipamerkan hidup ini? Kita nggak mau mati kok, nggak usah pamer-pameran. Lebih baik kita membangun persahabatan, saling membangun silaturahim, saling mengisi. Kalau saya kurang, kamu bisa isi. Begitu sebaliknya, karena nggak ada manusia yang super, semua serba masih belajar ya. Kita perlu belajar. Jangan pernah jadi buah yang matang. Kalau matang nanti ujung-ujungnya bosok. Tapi jadilah buah yang masih hijau, jadi masih daun hijau, masih segar. Artinya kalau dari hijau akan menuju matang. Jadi ada istilah itu unlearn, relearn. Nanti seolah-olah kita belum pernah belajar dan mau belajar terus. Karena orang-orang sono sih bilang, when you stop learning, you stop leading. Apa tuh artinya? Waktu kamu berhenti belajar, ya kamu berhenti memimpin ya. Memimpin pertama kali adalah kehidupan kita sendiri. Kita harus bisa atur hidup kita, atur waktu kita, atur kebiasaan kita, atur dengan siapa kita bergaul, pola kerja kita. Dan insya Allah kalau kita bisa mengatur, pasti akan semua teratur. Kalau tidak mengatur, pasti tidak teratur. Jadi persoalannya itu adalah kemampuan manajerial, kemampuan mengatur kita. Tapi nggak jamin loh pendidikan akademis itu akan membuat kita sukses, nggak jamin. Saya tidak menghina atau mengatakan bahwa pendidikan akademis, kuliah, sekolah itu nggak penting, tidak, bukan begitu. Tapi jangan jadikan itu satu-satunya harapan bahwa kamu pasti sukses kalau sudah kuliah atau punya gelar sarjana. Karena ternyata banyak di luar sana seperti Bill Gates, raja Microsoft, dan juga Mark Zuckerberg, itu orang-orang yang drop out dari universitas mereka ya. Tapi bukan berarti saya menyuruh kamu harus DO, enggak gitu. Artinya kalau kita nggak punya kesempatan untuk kuliah, kita nggak punya kesempatan untuk bisa belajar, mungkin karena kita datang dari keluarga yang kurang mampu, jangan kecil hati, karena itu bukan salah satunya cara untuk menjadi sukses. Banyak orang berhasil kok tanpa kuliah, hanya ijazah SMP, bahkan ada cuma ijazah SD. Jadi ujinya di mana ya, tergantung kemampuan kita memanage kehidupan kita, waktu kita. So, jangan sembarang gunakan waktu, karena harta yang termahal adalah waktu. Kok bisa ngomong gitu, bro? Coba lihat ke rumah sakit. Orang memperjuangkan waktunya 1 menit, 2 menit itu dengan oksigen, dengan semua peralatan selang, info, macam-macam ya. Dimlekatkan tubuhnya untuk berjuang untuk 1 menit, 2 menit. Sementara kita masih punya waktu yang banyak, jadi pergunakan. Karena waktu tidak akan kembali, dan kehidupan kita akan menjadi lebih baik kalau kita bisa memanfaatkan waktu yang ada. Saya kira begitu saja dulu ya. Nanti kalau ada lebih kurangnya mohon maaf ya. Nanti kita ketemu lagi pada next video. Mohon dukungnya ya, bro, sis. Subscribe, like, lalu kasih komen.
apa yang perlu diperbaiki. Oke, nanti saya janji deh, saya akan explore semua kegiatan-kegiatan saya. Mudah-mudahan insya Allah ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Set, yes, beri tepuk tangan lagi, yeay. Ayo, happy. Yes, kamu bisa, yes.